Selama berabad-abad, manusia mendatangi Borobudur dengan semangat mencari makna, mencari pencerahan, mencari jawaban. Namun dalam keheningan struktur agung ini, sebuah pertanyaan lebih dalam muncul. Apakah kita yang mencari Borobudur, ataukah Borobudur yang sedang melupakan kita? Paradoks ini meruntuhkan asumsi dasar tentang subjek dan objek, pencari dan yang dicari. Dalam refleksi terdalam, Borobudur bukanlah tujuan, bukan pula objek yang harus ditaklukkan oleh pengetahuan atau pengalaman kita. Sebaliknya, ia adalah cermin yang perlahan menghapus pencarinya, melepaskan ego dari keterikatan terhadap pencarian itu sendiri. Dalam tradisi mistik, pencerahan bukanlah tentang menemukan sesuatu yang baru, melainkan tentang melupakan semua ilusi yang membatasi. Dalam konteks ini, Borobudur berfungsi bukan sebagai tempat penemuan, tetapi sebagai tempat pelupaan, melupakan identitas duniawi, melupakan hasrat untuk menguasai makna, melupakan kebutuhan untuk memahami melalui konsep. Borobudur tidak mengajari dalam arti biasa. Ia membungkam pikiran, menghentikan narasi internal, dan perlahan mengantar kesadaran pada kekosongan yang penuh, tempat di mana tidak ada lagi pertanyaan, karena penanya telah lenyap. Apakah kita mencapai puncak, ataukah puncak yang menghapus kita? Dalam perjalanan fisik mendaki Borobudur, ada ilusi keberhasilan bahwa kita mencapai puncak. Namun di tingkat batin, semakin kita mendekati stupa utama yang kosong, tanpa figur, tanpa ornamen, semakin jelas bahwa tidak ada kita yang mencapai apapun. Puncak Borobudur dengan kehampaannya adalah deklarasi tanpa suara bahwa semua pencapaian adalah fana. Segala identitas, segala pemaknaan akhirnya luluh dalam ketakterkataan. Dalam perspektif ini, Borobudur bukanlah tujuan. Ia adalah akhir dari segala tujuan. Ia tidak menawarkan mahkota bagi pencapaian, melainkan ruang kosong di mana pencari akhirnya hilang, bukan karena gagal, tetapi karena telah melampaui kebutuhan untuk mencari. Borobudur mengajarkan bahwa dalam ketiadaan, dalam kesunyian mutlak, kesadaran sejati berpendar, bukan kesadaran yang berbicara tentang dirinya, melainkan kesadaran yang menjadi murni, tanpa batas, tanpa nama. Maka refleksi terakhir bukanlah apa yang ditemukan di Borobudur, melainkan siapakah yang masih tersisa untuk menemukan sesuatu. Borobudur, seperti sebuah teka-teki yang tak pernah benar-benar terpecahkan, menawarkan lebih dari sekadar perjalanan fisik. Ia adalah medan spiritual, peta kesadaran yang mengarah bukan kepada pengetahuan, melainkan kepada penghentian pencarian itu sendiri. Dalam diamnya, Borobudur mengajak kita untuk melangkah tidak hanya ke puncak candi, tetapi lebih dalam ke puncak batin kita. Melalui angka-angka sakral 3, 6, dan 9, Borobudur menggambarkan langkah-langkah evolusi kesadaran manusia dari keterikatan duniawi menuju kebebasan tak terhingga. Dalam struktur kosmisnya yang terukir dalam Kama Dhatu, Rupa Dhatu, dan Arupa Dhatu, ia membawa peziarah melewati perjalanan batin yang tidak linear, melainkan spiral, terus berkembang, semakin dalam, dan semakin luas. Namun di balik segala kesempurnaan struktur ini, terdapat sebuah paradoks, bahwa Borobudur bukanlah sebuah tujuan yang bisa dicapai, melainkan suatu ruang untuk dilupakan. Ia mengundang kita untuk melepaskan ego yang terus mencari dan memahami bahwa perjalanan sejati adalah perjalanan menuju kesunyian, di mana tidak ada lagi pencari yang tersisa, hanya keberadaan murni yang meresap ke dalam segala sesuatu. Kesadaran yang dibangkitkan oleh Borobudur bukanlah kesadaran yang berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi kesadaran yang menjadi. Dalam setiap langkah mendaki candi ini, kita tidak menemukan sesuatu, melainkan membiarkan diri kita untuk dilupakan oleh dunia, dilupakan oleh konsep, hingga kita akhirnya tiba di titik di mana kita menyadari bahwa kita telah menjadi bagian dari Borobudur itu sendiri.
Borobudur mengingatkan kita bahwa struktur bukanlah penjara, melainkan jalan menuju kebebasan yang sesungguhnya. Dalam diamnya, ia tidak hanya membimbing kita menapaki tingkat demi tingkat, tetapi juga menghapus semua lapisan yang menutupi diri sejati kita. Borobudur adalah sebuah perjalanan bukan untuk menemukan, tetapi untuk melupakan. Dan dalam pelupaan itu, kita menemukan kebenaran yang tak terungkapkan dalam kata-kata. Dengan demikian, esai ini tidak hanya mengajak kita untuk menatap Borobudur sebagai karya agung peradaban, tetapi juga sebagai spirit yang membimbing kesadaran kita melalui perjalanan batin yang tak terhingga. Pada akhirnya, mungkin kita bukan menemukan Borobudur, melainkan Borobudur yang menemukan kita, mengingatkan kita tentang potensi tersembunyi dalam diri, yang hanya bisa ditemukan dalam ketiadaan